apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Dalam pertemuan kali ini, menurut Shoyen juga luar biasa. Karena semua orang di pertemuan itu sangat sopan. Dan permintaan setiap orang setidaknya tampak tulus secara lisan. Meskipun Shoyen tidak tahu apakah mereka benar-benar menindaklanjutinya. 9. Apakah Anda memiliki rencana untuk memurnikan ramuan di masa depan? Saya punya satu set resep dan bahan obat di sini. Jadi, bisakah Anda membantu saya memurnikannya? Huachan tiba-tiba berbicara. Namun, ini pertama kalinya Huachan menugaskan Shoyen untuk menyempurnakan sesuatu. Sebelumnya, dia menugaskan seseorang untuk menemukan roh pedang Dingmo. Tetapi sekarang roh pedang Dingmo berada di tangan Shoyen. Hanya saja, tujuan Huachan ingin mendapatkan roh pedang ini jauh lebih dari sederhana. Meskipun sebagian besar waktu roh pedang ini tidak banyak berguna, karena fungsi roh pedang adalah untuk menyempurnakan senjata. Dan bagi Shoyen, peran Dingmo sebenarnya tidak terlalu berguna, karena ia tidak terlalu bergantung pada senjata. Bagaimanapun, sekarang Shoyen memiliki banyak metode. Meskipun Huachan adalah Dewa 9 Matahari yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Tetapi, menurut Dingmo, Huachan adalah individu yang munafik. Karena pengejarannya terhadap Dingmo bukanlah keinginan tulus untuk mendapatkannya, melainkan untuk memurnikannya. Karena dia harus memiliki pedang ajaib. Dan tanpa Dingmo, bahkan seseorang sekuat Huachan pun tidak akan mampu menggunakannya. Sekarang saya belum memiliki rencana untuk memberikan obat, karena saya masih memiliki sesuatu yang mendesak. Jadi saya tidak bisa memastikan kapan saya akan memberikan obat. Meskipun Shoyen setuju dengan pesanan Huachan, namun karena nasib Raja Tianshang masih belum pasti dan situasinya masih belum jelas, Shoyen tidak punya waktu untuk memurnikan ramuan tersebut. Ramuan ini tidak terlalu mendesak, tetapi untuk memurnikan ramuan ini agak rumit, kata Huachan perlahan. Yang membuat Shoyen terkejut karena dia juga tahu bahwa ada sekte pil emas 9 revolusi di alam ilahi 9 surga. Tapi mengapa Huachan tidak meminta bantuan mereka? Terima kasih atas kepercayaan Anda, tapi setahu saya bukankah ada sekte pil emas 9 revolusi di alam ilahi 9 surga Anda? Apakah para alkemis itu tidak bisa memurnikan ramuan itu? Tanya Shoyen. Jelas sekarang Shoyen bertanya-tanya apakah Huachan benar-benar ingin dia memurnikan obat itu atau apakah dia punya motif lain. Saya tidak percaya dengan mereka, jawab Huachan dengan dingin. Yang membuat Shoyen terdiam, karena jawaban Huachan menyiratkan bahwa bukan para alkemis sekte pil emas 9 revolusi yang tidak bisa memurnikannya, melainkan Huachan memiliki prasangka buruk terhadap mereka. Setelah beberapa saat, pertemuan itu perlahan mereda. Sepertinya semua orang sudah selesai berbicara. Apakah ada hal lain yang perlu dibahas dalam pertemuan ini? Setelah semua orang selesai berbicara, suara nomor 1 menggelegar. Sebelumnya, nomor 1 telah menugaskan sebuah tugas, dan Shoyen telah menyelesaikannya dan menerima hadiahnya. Perang Dewa Kekacauan akan segera dimulai. Jadi saya bertanya, apakah kalian ingin berpartisipasi? Namun dalam perang ini Anda akan diubah menjadi wujud fisik. Meski begitu di babak penyisian, kalian hanya akan gagal, bukan mati. Suara nomor 1 terdengar lagi sehingga mengejutkan Shoyen. Perang Dewa Kekacauan akan mengumpulkan tokoh-tokoh kuat dari setiap dunia, bahkan dari lintas ruang dan waktu. Ini berarti mereka bisa menjadi mantan atau calon penguasa dan bisa memasuki medan perang kapan saja melalui slip Gyotsuyu. Dan jika kalah, kalian harus menunggu 100 tahun sebelum masuk kembali. Namun, semakin banyak kemenangan yang kalian raih, maka semakin tinggi peringkat Anda dan semakin kaya hadiah misterius yang akan Anda terima.
Tapi pilihan ada di tangan Anda semua, dan Anda tidak perlu menjawab di sini. Peserta cukup membalasnya menggunakan slip Gyoksuyu. Oke, sekian dulu rapatnya ditutup. Begitu nomor 1 selesai berbicara, semua orang di panggung batu terdiam, meninggalkan area tersebut. Setelah merenung sejenak, Xiaoyan juga meninggalkan ruang pertemuan alam dewa kekosongan. Kemudian di dunia nyata, Xiaoyan perlahan membuka matanya dan di sekelilingnya terbentang hamparan bangkai binatang buas yang luas. Meski begitu, perjalanan itu jauh dari damai. Setelah melihat manusia, para monster ganas itu mengamuk, ingin melahap mereka. Namun dengan keberadaan avatar Yuan-Shen dan avatar suci, para monster itu tidak bisa mendekat. Saat tubuh asli Xiaoyan terbangun, kedua avatarnya bergerak di belakangnya. Kita harus mempercepat, gumam Xiaoyan, lalu mengaktifkan kekuatan jiwa bawahan gua kekosongannya dan bergerak cepat melintasi dunia pegunungan dan lautan. Untungnya, peta dunia gunung dan lautan yang diberikan nomor 7 adalah cara tercepat untuk mencapai benua Longyuan. Dalam perjalanan, Xiaoyan mengeluarkan slip Gyoksuyu dan berkata, "Saya bersedia berpartisipasi dalam perang dewa kekacauan." Meskipun Xiaoyan tidak tahu apa itu perang dewa kekacauan, tapi dia mendengar jika dia bisa meraih kemenangan dalam pertemuan itu, nomor 1 akan memberinya hadiah yang berlimpah. Saya ingin tahu, apakah semua orang di pertemuan ini akan berpartisipasi? Xiaoyan bergumam pada diri sendiri. Kemudian pikirannya tertuju pada Ye Beijing. Dunia pegunungan dan lautan ini begitu luas, akankah ia tetap mengejar saya? Sambil merenungkan hal ini, Xiaoyan melesat maju, melintasi benua dan samudera demi benua, hingga lanskap yang kacau muncul di hadapannya. Begitu masuk, auranya terasa sangat berbeda. Seluruh tanah dan langit berwarna kuning tua, kemudian raungan naga terdengar dari waktu ke waktu. Sepertinya benua asal naga sangat luas. Dan 8 belum memberitahu Xiaoyan lokasi persisnya. Jadi Xiaoyan mencoba menghubungi 8 melalui slip Gyoksuyu. Tetapi kali ini setelah pertemuan alam dewa kekacauan, 8 tidak memberikan tanggapan. Jadi hal ini membuat Xiaoyan merutkan kening dan ia tak punya pilihan selain melanjutkan perjalanan lebih jauh ke benua asal naga. Pada saat ini, Xiaoyan dan Long Yi terbang tinggi dan di seberang benua asal naga yang luas. Mereka tak melihat makhluk buas lainnya. Kemana perginya para naga ini? Setelah mereka melewati beberapa pegunungan besar tersembunyi di dalam banyak gua yang tampak seperti sarang naga. Tetapi tanpa terkecuali tak ada satupun naga yang ditemukan di dalamnya. Jadi Xiaoyan sekali lagi melepaskan kekuatan jiwa kekosongan dan ketenangannya menjelajahi seluruh area. Tak lama kemudian, Xiaoyan mendeteksi keberadaan samar di bawah tanah. Setelah beberapa saat, ia dan Long Yi mencapai langit, tempat sebuah retakan besar mengarah ke bawah tanah. Tepat saat Xiaoyan hendak masuk, raungan naga yang memekakkan telinga meletus, karena sesosok naga raksasa tiba-tiba muncul. Namun naga itu tidak terburu-buru menyerang Xiaoyan. Sebaliknya, naga itu menatapnya tajam. Matanya berkilat ganas. "Manusia, beraninya kalian datang ke wilayah naga saya. Apakah kalian sedang mencari kematian?" Teriak naga raksasa itu berbicara dalam bahasa manusia. "Kalau Anda tidak ingin keturunan kalian dibunuh, bicaralah dan baik-baik. Saya datang ke sini tanpa niat jahat, karena saya hanya ingin mencari teman dari ras Anda." Tatapan Xiaoyan berubah dingin. Di hadapannya ada seekor naga betina. Begitu marah karena melindungi anaknya. Jadi kata-kata Xiaoyan hanyalah upaya untuk menenangkannya dengan cepat. Karena dia hanya ingin memahami apa yang terjadi pada klan naga. Begitu Xiaoyan selesai berbicara, naga betina itu berubah menjadi wanita kekar berkulit gelap. Kemudian dia menatap Xiaoyan dengan acuh tak acuh. "Siapa teman Anda di antara para naga? Sekarang umat manusia semakin berkurang di dunia Sanhai. Apa tujuan Anda datang ke sini?" tanya wanita naga itu dengan serius. "Saya di sini untuk mencari seseorang, bahkan saya datang untuk menyelamatkan mereka."
Katakan saja situasinya dan hentikan omong kosong Anda. Saat berbicara, aura Suen meledak. Adapun kekuatan wanita naga itu, dia hanya berada di keabadian kaisar. Jadi saat aura Suen meledak, ekspresinya menjadi gelap. Klan naga dan klan burung ponik saling bertabrakan, dan ketiga klan tersebut memulai perang. Sekarang pertempuran itu meletus di wilayah utara klan naga. Seorang wanita naga langsung berkagum-kagum oleh aura Suen yang kuat, dan dia segera memahami sifat luar biasa manusia di hadapannya. Jadi dia tidak berani menyembunyikan apapun. Pertempuran tiga klan, gumam Suen. Kemudian dia mengangguk. Terima kasih sudah memberitahu saya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Suen dan Longgi segera berubah menjadi pelangi panjang dan melesat pergi menuju wilayah utara benua asal naga. Namun benua asal naga ini adalah benua terluas yang pernah ditemui Suen. Setidaknya 10 kali ukurannya daripada benua biasa. Dan vitalitasnya yang kaya begitu melimpah sehingga dihuni oleh naga-naga terkuat. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.